104. 104 sehari dibagi 14 berapa? 24 jam dibagi 24. 4,3 sekian. 4,3. Udah 4 saja dah, 4 hadis 1 jam tuh. Berarti dia bisa menyelesaikan tugas 1 hadis dalam 15 menit selama 16 tahun aja ngakal boleh. Kapan naik ontanya, kapan ketemunya, kapan segala macam. Itu kan pertanyaan besar. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Oh my God! Wow! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai judul pada kesempatan video ini, yang tadi dalam video cuplikan awal saya yang saya tampilkan tentang redaksi kalimat-kalimatnya Buya Asy-Syakur, yang mana yang telah kita saksikan bersama-sama, yang telah kita dengarkan tadi bersama-sama. Kurang lebih redaksinya beliau, katanya jangan takut murtad, jangan takut murtad, dan jangan takut murtad. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebelum saya terlalu panjang membahas dalam video kesempatan kali ini, kalau dari diri pribadi saya betul-betul orang yang sangat-sangat takut murtad. Orang yang sangat-sangat takut murtad. Kenapa bisa demikian? Simpel saja saudara. Ketika misalkan terkhusus kita nih ya, kaum muslimin wal muslimat, kenapa harus takut murtad? Bukannya tidak takut murtad. Ini jangan dibolak-balik pola pikirnya, nanti umat bingung saudara. Yang namanya orang Islam memang harus sangat-sangat takut murtad. Bukannya malah jangan-jangan takut murtad. Nah ini dibalik-balik ini pola pikirnya, kesian nanti umat malah bingung saudara. Contoh dalam video kesempatan kali ini dulu akan kita garis bawahi tentang kalimat Buya Asy-Syakur, katanya jangan takut murtad. Yang namanya kaum muslimin wal muslimat, kan kita telah tahu kemurtadan itu adalah artinya keluar dari agama Islam, masuk kepercayaan agama orang lain, kepercayaan agama lain. Memang kalau misalkan orang-orang itu beranggapannya itu benar-benar cetek saudara. Kenapa? Misalkan kaum muslimin wal muslimat, dia ini murtad, keluar dari agama Islam, terus dia itu bisa masuk lagi dalam agama Islam, lalu mengeluarkan statement bahwasanya Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Memang betul Allah maha pengasih dan maha penyayang. Tapi satu pertanyaan saya, ketika Anda yang katanya tidak takut murtad, yang katanya jangan takut murtad, ketika Anda telah murtad, telah keluar dari agama Islam, secara tidak langsung Anda sedang berpergian, lalu Anda meninggal dunia dalam keadaan masih kemurtadan, masih keluar dari agama Islam, apakah bisa yang dikatakan Anda habis murtad terus balik lagi masuk agama Islam? Tentu tidak saudara. Maka Anda akan meninggal dalam keadaan kafir saudara. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena syarat orang mati, syarat orang meninggal itu tidak kudu nunggu sakit, tidak kudu nunggu sehat. Dan syarat orang mati dan syarat orang meninggal itu tidak kudu nunggu tua, dan juga tidak kudu nunggu muda. Itu hanya rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kaum muslimin wal muslimat itu benar-benar sangat harus diwajibkan takut kemurtadan. Bukan malah jangan takut murtad, jangan takut murtad. Hati-hati, ini bisa menggoyang keimanan kita saudara. Dan jangan sekali-kali kita melabrak aturan-aturan yang telah Allah tentukan. Maka dari itu, hati-hati, jaga keimanan kita. Selalu minta kepada Allah agar apa-apa yang kita lakukan, agar apa-apa yang kita niatkan selalu ada dalam ridho dan kasih sayangnya Allah. Semoga kita selalu senantiasa
dibimbing keimanan dan keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina, Rabbi tammir lana bil khairi amalana. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.